Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Nabila Wiberasya dengan NPM 2057051020. Saya dari kelas D, jurusan S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari tugas 2 pada mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, yaitu tentang Finite State Machine. Pokok bahasan. Yang pertama, pengertian FSM. Pengertian finite state machine adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan tiga hal berikut. Yang pertama state, yaitu keadaan, yang kedua event, yaitu kejadian, dan yang ketiga action, yaitu aksi. Pada suatu saat dalam periode waktu yang cukup signifikan, sistem akan berada pada salah satu state yang aktif. Sistem dapat beralih atau bertransisi menuju state lain jika mendapatkan masukan atau event tertentu, baik yang berasal dari perangkat luar atau komponen dalam sistem itu sendiri. Transisi keadaan ini umumnya juga disertai oleh aksi yang dilakukan oleh sistem ketika menanggapi masukan yang terjadi. Aksi yang dilakukan tersebut dapat berupa aksi yang sederhana atau melibatkan rangkaian proses yang relatif kompleks. Yang kedua, FSM diagram. FSM diagram yang pertama yaitu lingkaran menyatakan state. Lingkaran diberi label sesuai dengan nama state tersebut. Adapun pembagian lingkaran. Yang pertama, lingkaran bergaris tunggal berarti state sementara. Yang kedua, lingkaran bergaris ganda berarti state akhir. Lalu yang kedua adalah anak panah. Anak panah menyatakan transisi yang terjadi. Label di anak panah menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state lain. Satu anak panah diberi label start untuk menyatakan awal mula transisi dilakukan. Contoh, pada gambar tersebut, diagram tersebut memperlihatkan FSM dengan dua buah state, yaitu SO dan SI, S0 dan S1, dan dua buah input, E1 dan E2, serta dua buah aksi, A1 dan A2. Output yang berbeda, seperti terlihat pada gambar, ketika sistem mulai dihidupkan, sistem akan bertransisi menuju state 0. Pada keadaan ini, sistem akan menghasilkan aksi kedua jika terjadi masukan kejadian kedua, sedangkan jika terjadi aksi pertama, jika terjadi kejadian pertama, maka aksi pertama yang akan dieksekusi, kemudian sistem selanjutnya bertransisi keadaan state 1, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu tuple FSM. Ada 5 tuple FSM. Secara formal, FSM dinyatakan oleh 5 tuple atau M sama dengan Q, sigma, gamma, S, dan F. Di mana X adalah himpunan state atau kedudukan, sigma adalah himpunan simbol input atau abjad atau masukan. Yang ketiga, gamma adalah fungsi transisi. Yang keempat, S adalah state awal atau kedudukan awal, S key. Yang kelima, F adalah himpunan state akhir atau F key. Jenis-jenis FSM. Jenis-jenis finite state machine, FSM beroutput digunakan untuk merancang mesin atau sistem. FSM tidak beroutput digunakan untuk pengenalan bahasa dalam komputer. Dengan input yang dimasukkan akan diperoleh apakah input tersebut dikenal oleh bahasa komputer atau tidak. Salah satu penggunaan FSM tidak beroutput adalah program compiler, yaitu program untuk memeriksa apakah perintah yang digunakan pengguna benar atau salah. Yang kelima, metode utama FSM. Ada dua. Yang pertama,
More state machine. More state machine adalah tipe dari FSM di mana output dihasilkan dari state, di mana state mendefinisikan apa yang harus dilakukan. Keluaran pada More machine diasosiasikan sebagai state, dan pada penelitian ini penulis menggunakan More machine. Yang kedua yaitu Merle state machine. Merle machine berbeda dengan More machine, di mana keluarannya merupakan hasil dari transisi antar state. Keluaran pada Merle machine diasosiasikan sebagai transisi. Yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan FSM. Kelebihan FSM. Yang pertama, sederhana sehingga mudah diimplementasikan. Yang kedua, bisa diprediksi responnya. Yang ketiga, komputasi ringan. Yang keempat, relatif fleksibel. Yang kelima, merupakan metode AI lama yang bisa digunakan pada berbagai sistem. Yang keenam, mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Kekurangan FSM. Yang pertama, karena sifatnya bisa diprediksi, maka implementasi pada game kurang disukai. Yang kedua, implementasi pada sistem yang lebih besar lebih sulit karena pengaturan dan pemeliharaannya jadi kompleks. Yang ketiga, sebaiknya hanya digunakan pada sistem di mana sifat sistem bisa didekomposisi menjadi state. Yang keempat, kondisi untuk transisi state adalah tetap. Yang ketujuh, teknik pemodelan. Teknik pemodelan FSM yaitu ada 4. Yang pertama, diagram transisi state juga dikenal sebagai diagram gelembung atau bubble diagram. Yang kedua, diagram pengambilan keputusan state aksi. Yang ketiga, diagram grafik state. Dan yang keempat, analisa hierarki perintah. Yang kedelapan, bentuk implementasi. Bentuk implementasi FSM. Yang pertama yaitu naive approach. Naive approach menggunakan conditional statement, if else, atau switch case, tanpa memecah objek menjadi objek 2 kali yang lebih kecil sesuai state-nya. Untuk agen yang cuma punya state yang sedikit, metode ini masih memungkinkan. Tapi kalau sudah kompleks, penggunaan metode ini jelas tidak dianjurkan karena akan membentuk spaghetti kode dan monolithic conditional statement. Selain itu juga tidak scalable, tidak fleksibel, dan proses debugging menjadi lebih rumit. Yang kedua yaitu state transition table. Bentuk ini sudah mengimplementasikan state pattern dengan menempatkan transition logic di konteks. Bentuk ini juga sering disebut sebagai classic FSM. Yang ketiga, ada embedded rules. Bentuk ini adalah kebalikan dari bentuk classical approach, yang berarti state transition didefinisikan di state itu sendiri. Dan sama dengan classical approach, bentuk ini juga akan menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang baik. Namun, dengan efek samping yang agak sulit untuk di-maintain, karena aturan transisi diletakkan di state sehingga ketika terjadi penambahan atau pengurangan state, maka harus dilakukan update juga terhadap state-state yang terkait. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.